Kita bergeser pemirsa ke beberapa agenda ekonomi global. Dari Amerika Serikat ada PMI Chicago, kemudian neraca anggaran dari Kanada, PDB kuartal 2 dari Kanada, dan pidato anggota Dewan Pengawas ECB, Chuck Nick dari Uni Eropa. Kemudian beberapa agenda lainnya, termasuk dari India, cadangan devisa, dan tingkat pengangguran dari Jerman. Dari agenda ekonomi global, pemirsa, kita bergeser ke agenda emiten dari dalam negeri. Ada Jawa yang akan menggelar RUPS, Gotoh juga akan menggelar RUPS, Amar pembayaran dividen tunai interim, PSSI pembayaran dividen tunai interim, BSBK pembayaran tunai dividen tunai interim, BPII ex dividen tunai interim. Selanjutnya pemirsa, update dari Bursa Asia pada pagi hari ini. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Pada pagi hari ini pemirsa, apakah Asia cenderung menguat atau sebaliknya? Kita lihat bersama. Bursa Asia cenderung menguat pemirsa, di mana Nikkei Jepang naik 0,51%, Straits Times Singapura naik 0,6%, Kospi Korea Selatan naik 0,74%, Hang Seng Hong Kong naik tipis 0,05%. Tersambung melalui video conference pemirsa, ada Ibu Sulistina Primasuci, Head of Investor Relation Mandiri Utama Sekuritas. Ibu Sulis, apa kabar? Halo Ibu Sulis, apa kabar? Bisa dengar? Iya, halo. Apakah masuk? Jelas Ibu Sulis, thank you sudah join. Sehat ya? Iya, sehat Mbak Prisa. Oke, sehat. Ya, kita akan membahas mengenai demo ya yang berlangsung kemarin dari sejumlah driver ojol, khususnya kita ngomongin Gojek gitu ya. Nah, hari ini ada rencana RUPS dari Gotoh, itu berdasarkan kalender agenda dari Bursa Efek Indonesia. Nah, dengan adanya demo yang terjadi kemarin, kemudian saham Gotoh yang saat ini di 50-an dan kemarin bergerak stagnan, bagaimana Anda melihat korelasi dan peluangnya? Karena pasti banyak nih yang masih memiliki emiten atau berinvestasi di Gotoh. Iya, betul Mbak Prisa. Memang kemarin kita sama-sama melihat ya bagaimana dari driver Gojek itu melakukan demonstrasi besar-besaran. Tapi kalau dilihat dari aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para driver Gojek ini memang tidak berdampak ke kinerja perusahaan secara langsung. Dan ini sentimennya hanya bersifat sementara. Di mana yang akan menjadi dampak besar kepada kinerja perusahaan itu yang seperti Mbak Prisa sampaikan. Terkait RUPS yang akan dilaksanakan, RUPS LB yang akan dilaksanakan hari ini dengan dua agenda utama, yaitu persetujuan private placement sebesar hingga 10% dari modal perusahaan, dan juga akan mengangkat Simon Ho sebagai direktur baru yang memiliki rekam jejak cukup baik di tingkat Asia di bidang keuangannya. Jadi memang saat ini investor cenderung menunggu hasil RUPS LB-nya, Mbak. Oke, pengangkatan direktur ya? Iya. Baik, pengangkatan direktur dan juga ada private apa tadi? Private placement hingga 10% dari modalnya. Efeknya akan seperti apa? Kita ke private placement terlebih dahulu, 10% dari modal. Kira-kira akan bagaimana pengaruhnya? Oke, kalau dari sisi private placement ini tentu akan positif ya ke perusahaan secara langsung, karena ini akan memperkuat modal Gotoh di masa depan, dan juga ini akan berdampak baik juga ke kinerja langsung perusahaannya. Oke, sementara pengangkatan direktur mungkin lebih ke arah optimisme manajerialnya nanti akan bagaimana begitu ya? Iya, betul. Oke, Anda melihat pergerakan saham Gotoh belakangan ini yang ke-50, harapannya sebenarnya bagaimana sih, khusus bagi yang sudah memiliki dan mungkin yang belum memiliki, itu ada peluang nggak untuk melakukan atau Anda merekomendasikan buy? Oke, kalau kita melihat dari kinerja Gotoh per saat ini sampai dengan semester pertama di tahun 2024 itu masih tercatat rugi ya, meskipun ada pemulihan secara kerugian tapi masih tercatat rugi sampai dengan 2,84 triliun. Jadi melihat dari sisi tren yang masih negatif, terus juga masih adanya persaingan usaha yang cukup ketat di bisnis transportasi digital, saya rasa untuk rekomendasi Gotoh untuk bagi yang punya itu disarankan tetap untuk melakukan penjualan. Tapi kalau yang belum punya
punya, mungkin kita perlu wait and see terlebih dahulu sampai dengan adanya pemulihan atau memang ada aksi korporasi yang menarik untuk investor percaya kembali kepada Gotoh. Tunggu dulu kalau baru yang mau masuk atau belum memiliki atau ingin menambah posisi. Tapi yang kalau yang sudah punya udah menahan lama, jual atau? Iya, masih disarankan untuk setiap penguatan lakukan penjualan. Lakukan penjualan ya, karena Anda melihat masih tidak akan kemana-mana saham Gotoh ini, masih akan di kisaran level ini saja gitu ya? Iya, betul. Belum ada perbaikan. Akan berubah kalau udah ada tanda-tanda seperti apa nih, indikator yang tampaknya akan membuat gerak saham Gotoh ini secara kinerja itu menarik. Oke, kalau menariknya itu ketika memang sudah mulai mencatatkan laba ya, itu yang pertama dari sisi fundamental perusahaan terlebih dahulu, baru nantinya akan langsung berdampak kepada pergerakan harga sahamnya. Baik, tetap harus laba ya. Iya. Laba kan mungkin tidak semudah itu karena dalam beberapa tahun terakhir kan juga itu masih terus diupayakan begitu ya. Mungkin ada indikator lain selain laba? Oke, indikator lain selain dari sisi mencatatkan laba, Gotoh juga memang perlu adanya ini dari sisi yang tadi akan dilakukan dan dibahas di dalam RUU PSLB yang terkait restrukturisasi organisasi ya. Jadi memang perlu adanya strategi baru yang dilakukan oleh manajemen untuk bisa memperbaiki dari sisi kinerjanya. Baik, berarti butuh waktu yang tidak sebentar begitu ya. Harus dilihat dulu, kalaupun ada penguatan mungkin akan lebih ke euforia jangka pendek saja ya. Betul. Baik, kita tinggalkan mengenai Gotoh pemirsa, kita beralih ke indeks harga saham gabungan kemarin yang mengalami koreksi. Peluangnya seperti apa sih? Apakah ada kecenderungan pasar mungkin hati-hati tunggu laporan PDB Amerika Serikat akhir pekan ini, kuartal 2-nya begitu ya? Atau memang profit taking karena kita sudah rekor terus? Ada peluang menguat lebih lanjut lagi nggak? Kita lihat tadi bursa Asia rata-rata naik, penutupan dari Wall Street memang agak mix, tetapi Dow Jones-nya rekor penutupan juga, dan dari Eropa ada DAX juga rekor. Peluang indeks harga saham gabungan yang bisa menjadi katalis untuk investor juga nih terkait dengan emiten yang dipilih. Oke, kalau melihat dari sisi laporan PDB AS yang baru dirilis tadi malam ya, memang sepertinya pasar sudah mengapresiasi terlebih dahulu karena sepanjang di 2 minggu terakhir dari sisi IHSG terus mencatatkan penguatan sampai dengan level ATH di hari kemarin. Jadi untuk peluangnya saat ini masih cukup baik ya untuk investor, cuma khawatir pada saat pengumuman nanti suku bunga di akhir bulan September itu berpotensi untuk sell on news gitu. Jadi saat ini coba dimanfaatkan momentumnya terlebih dahulu. Berarti Anda juga tetap optimis ya dengan Fed akan turunkan suku bunga pada September? Ya, dari sisi hasil yang FOMC yang telah dilaksanakan itu masih cukup optimis ya untuk The Fed akan menurunkan suku bunga meskipun hanya 25 basis point ya kalau dari saya lihat, karena masih menunggu level inflasi turun sampai dengan 2%. Oke, berarti mungkin bisa dikatakan sekarang ini adalah euforia terkait dengan penantian pemotongan suku bunga The Fed yang memang sudah ditunggu-tunggu begitu ya, dan sudah mulai rilis sekarang. Takutnya nanti benar-benar ketok dari The Fed-nya, dari Jerome Powell mengumumkan pemotongan suku bunga, marketnya profit taking. Nanti akan kita bahas strateginya sebaiknya seperti apa. Ibu Sulis, kita jeda terlebih dahulu ya. Pemirsa kami segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di segmen Market Buzz.